علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kenikmatan yang memberikan kepada kita semua. Nikmat di antara yaitu nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan tentunya kita berharap semua amal ibadah kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Allah benar kita bisa istiqomah. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kita sampai di nasihat yang ke-17. Tepatnya ada di halaman 11 baris yang kelima dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab Syekh Syu'ri lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal maqalatu sabi'ata asyrata, dan nasihat yang ke-17 bunyinya bila dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun 'alim. Paling bahagianya manusia adalah orang yang hatinya qalbun 'alim, yang memiliki hati yang alim, berilmu. Paling bahagia manusia adalah orang yang memiliki hati yang berilmu. Bi anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'ahu fi ayyin mawdi'in kana, bersamanya di tempat manapun dia berada. Inilah di antara nasihat yang ke-17 ya, di bab 3 ini. Ada 3 nasihat yang mana itu semua memuat tentang bagaimana kita bisa merasakan hidup yang penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat yang pertama ini dikatakan paling bahagianya manusia. Paling bahagia itu berarti di antara semua manusia yang paling merasakan bahagia. Ini ada 3 di sini disampaikan. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang berilmu. Qalbun 'alimun. Alim itu pakai isim fa'il ya. Hati yang berilmu. Nah, tentu semua manusia pasti memiliki hati. Karena memang awal mengkapi manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya, juga ada hati dan perasaan. Nah, namun tidak semua manusia yang memiliki hati yang berilmu. Ketika manusia ada yang memiliki hati yang berilmu, ada juga yang memiliki hati yang tidak berilmu, maka perjalanan hidupnya akan berbeda. Bahkan status dia di hadapan Allah pun berbeda. Dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun.
Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya tentu tidak sama. Karena kalau kita bicara tentang ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa kita pelajari, kita tuntut, kita kemudian gali, kita cari, menjadi suatu kewajiban, karena itu sangat bermanfaat sekali buat diri kita. Sehingga apabila diri ini kemudian bisa berilmu dan juga Allah izinkan untuk mendapatkan ilmu dan juga kemanfaatannya, maka itulah suatu hal yang besar untuk diri kita. Makanya sangat banyak sekali motivasi dari Allah melalui Al-Qur'annya, hadis Nabi, dan nasihat para ulama terkait keutamaan ilmu. Sama-sama punya hati, tapi kalau kemudian tidak diiringi dengan ilmu, maka dampak atau efek atau konsekuensinya bahkan akan berbeda. Maka kalau kita bicara tentang hati, itu menjadi komandan dari seluruh anggota tubuh ini. Ya, inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus pula seluruh anggota tubuhnya. Gitu ya Iqbal ya, sama hadis ya. Nah, apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Alam wahyal qalbu. Ingatlah, dia adalah apa Iqbal? Hati. Hati itulah yang menjadi pemimpin dalam tubuh kita. Ketika hati ini baik, maka perilaku atau pergerakan seluruh anggota tubuhnya akan ikut baik. Perkataannya baik menunjukkan hatinya baik. Pandangannya baik menunjukkan hatinya baik. Langkahnya baik, jadi pergerakan kakinya menunjukkan hatinya baik. Pergerakan tangannya ini baik, suka memberi, suka kemudian bermusafahah, berjabatan tangan dan seterusnya, menunjukkan hatinya baik. Sebaliknya perkataan buruk menunjukkan hatinya buruk. Pandangannya, responnya buruk kepada orang lain menunjukkan adanya hati yang buruk. Termasuk tangan pun mungkin suka iseng ke teman, ya. Atau kita berjalan melangkah kepada tempat-tempat yang tak baik misalnya, menunjukkan adanya hati yang tidak baik. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, dia adalah hati. Karena hati ini menjadi komandan dari seluruh anggota tubuh kita, maka penting dan harus kita perhatikan. Maka untuk memperhatikannya, bagaimana caranya? Kita iringi dengan ilmu. Bahkan di sini disampaikan as'adun nasi, paling bahagianya manusia. Manusia Allah izinkan untuk bisa bahagia. Mungkin secara keseluruhan bisa merasakan bahagia. Ada bahagia yang punya harta, ada bahagia yang punya anak, punya keluarga, ada bahagia karena punya kedudukan, jabatan. Ada yang bahagia punya dunia, ada yang bahagia punya pasangan, punya seluruhnya bahagia. Tapi semua itu yang dirasa bahagia itu semuanya akan tenggelam dengan kebahagiaan yang satu ini. Apa? Qalbun alimun. Hati yang berilmu. Kenapa kemudian dikatakan hati yang berilmu itu akan mencapai sebuah kebahagiaan besar, bahkan paling bahagia? Karena kebahagiaan seseorang tidaklah diukur dari harta. Kebahagiaan seseorang tidaklah diukur dari kedudukan, dari jabatan. Kebahagiaan seseorang tidaklah diukur dengan ketampanan wajah, kecantikan wajah, ya, banyaknya teman dan lain sebagainya, tidak. Termasuk tidaklah diukur dengan banyaknya hafalan yang hafal Quran. Ya. Berapa banyak orang kaya raya tapi hatinya selalu gelisah.
bisa? Banyak. Berapa banyak orang yang kedudukannya tinggi, pangkat, ya, punya jabatan, tapi hidupnya selalu saja mengeluh, selalu saja menunjukkan adanya kekhawatiran, kegelisahan. Berapa banyak orang yang sudah populer, terkenal, popularitas sudah ada di genggam tangannya, tapi juga jiwanya kosong, ya. Yang ada itu dia selalu dihantui dengan gelisah. Dan sebaliknya, berapa banyak pula orang yang sederhana, namun hatinya damai, bahagia, selalu bersyukur. Nah, karena ada ilmu, ya, bersyukur, selalu qanaah, pokoknya hidupnya itu damai, terasa apapun yang Allah berikan kepada dia itu tidak mempengaruhi kebahagiaan dia, baik kemudian di hadapan Allah termasuk di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Memandang wajah kepada orang lain, merespon kepada orang yang selalu dengan kebahagiaan, tapi hidupnya sederhana. Bahkan titipan Allah pun, baik itu tentang jabatan, kedudukan, harta, itu biasa saja, sederhana, tapi merasakan puncak kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hakiki itu ada di hati. Maka tidak bisa kemudian kalau kita ingin kemudian hati kita bahagia melewati harta, tidak bisa. Kita ingin bahagia melewati kedudukan, belum bisa. Kita ingin bahagia melewati derajat pangkat yang kita kemudian miliki, tidak bisa. Karena hati sejatinya yaitu diukur bagaimana hati kita. Ya. Maka dari situlah penting kita kemudian mencari cara bagaimana hati ini betul-betul bisa kemudian merasakan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, akhirnya ketentraman. Nah, itu yang diharapkan. Karena itu penting, ya, anak-anakku dan kita semua yang mendengarkan. Begitu hati ini merasa damai, tentram, bahagia, itulah sejatinya nikmat kehidupan. Karena semua orang itu diberi status yang berbeda, rezeki yang berbeda, bahkan derajat pangkat yang berbeda, semua serba berbeda. Namun yang bisa merasakan, ketika orang merasakan kebahagiaan itu bisa meratakan dengan intinya, yaitu hati ini harus betul-betul menjadi hati yang alim, berilmu. Nah, kita bicara tentang hati yang berilmu, berarti hati yang berilmu adalah hati yang senantiasa mengetahui. Namanya alim kan berilmu, berilmu tentang makrifat kepada Allah, ilmu mengenal Allah. Hati ini kalau udah mengenal Allah, Masya Allah. Contoh, Allah itu Maha Pemurah. Hati akan bicara, Allah Maha Pemurah. Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, maka hati ini akan kemudian belajar tentang sifat Allah yang Maha Pemurah, sehingga hati itu akhirnya kemudian berbelas kasihan kepada sesama. Hati kemudian bisa berkasih sayang. Hati ini kemudian bisa saling tolong menolong, dan seterusnya. Ada motivasi itu dorongannya dari hati. Allah Maha Pemaaf misalnya. Hati kemudian akan belajar dari sifat Allah yang Maha Pemaaf. Hati ini kemudian suka memaafkan, ya. Dan intinya bagaimana kita bisa mengenal Allah untuk bisa menguatkan hatinya akan menjadi alim. Hati yang alim, yang berilmu itu hati yang mengetahui makna kehidupan. Nah, itu salah satu bagiannya. Karena dia udah tahu ilmunya, ya. Makanya di awal tadi anak-anakku, ya, di awal tadi disampaikan ayatnya, berbedalah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Wah, malah lebih hebat lagi penutup ayatnya. Jadi orang-orang yang berakal itu yang kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang kemudian dia
gerakan ya, itu semuanya diambil menjadi sebagai bagian daripada untuk menggali ilmu, untuk menggali pelajaran. Nah, karena berbeda nilai maka kita harus siapkan ya, kita harus siapkan ilmu kita. Maka kita harus siapkan agar hati kita ini senantiasa betul dalam yang namanya alim ya, senantiasa menjadi hati yang berilmu. Apabila sudah berilmu, maka kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang besar ya. Di antaranya apa? Hati kita akan tenang, akan damai, akan senantiasa sejahtera. Salah satu contoh bagaimana hati kalau sudah kemudian Allah berikan menjadi hati yang berilmu, misalnya contoh jauh dari sifat dengki, iri misalnya. Hati ini mengetahui bahwa iri dengki itu dilarang oleh agama. Ini satu contoh. Contoh yang lain banyak. Sehingga yang ada dalam hati yang berilmu, dia akan menjadikan segala sesuatu itu dia menjadi baik. Tidak kita bicara lebih spesifik tentang misalnya dengki atau hasud ya, tentang kejadian apapun yang dia rasakan, dia akan senantiasa merasa bahagia. Maka ada satu hadis ini sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. Dia bisa dan semua perkara itu dia baik untuknya. Jadi semua perkara baik itu baik, buruk semua itu bagi orang yang beriman itu baik. Dan semua itu tidak akan bisa diperoleh kecuali oleh orang beriman. Jika dia bahagia, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jadi kalau bahagia kata Rasulullah itu dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu juga baik baginya. Jadi kondisi situasi bagaimanapun, bagi dia menjadikan kita bahagia, baik itu yang menjadikan kita kemudian harus bersabar, itu semuanya baik untuk kita. Dengan catatan kita harus beriman. Nah, salah satu manifestasi di qalbul alimun beriman. Kenapa beriman? Karena mengetahui ilmunya. Kenapa begitu? Karena belajar, karena mengaji. Umumnya dia ketika orang mendapatkan suatu kebahagiaan, dia akan bersyukur. Bahkan banyak pula mendapatkan kebahagiaan dari Allah tapi tidak bersyukur banyak. Apalagi mendapatkan suatu musibah, tidak banyak yang kemudian bisa bersabar. Yang ada suudzon sama Allah, yang ada kemudian frustasi dan lain sebagainya. Itu banyak pada umumnya. Namun bagi orang yang berilmu, yang kemudian bisa mendapatkan sebuah kenikmatan hati yang berilmu ini, dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Seperti Abil misalnya, hafalannya banyak misalnya, dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Setelah itu rasa syukurnya dibentukkan dengan tambah semangat menghafal Al-Qur'an. Salah satu contoh, bukan kemudian tambah malas menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Allah dikasih sehat. Maka bentuk bersyukurnya ketika sudah merasa bahwa Allah beri kenikmatan besar yaitu sehat, maka kesehatannya dimanfaatkan untuk beribadah, sholat berjamaah, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah bentuk rasa syukur dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika dikasih ujian sama Allah, dia bersabar ya. Tidak semua bisa kemudian bisa bersabar. Tapi itulah orang yang beriman, situasi kondisi bagaimanapun dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena qalbun alimun, hati yang kemudian berilmu sudah ada dalam dirinya. Nah, dari situlah pentingnya maka bagaimana agar hati ini
kita kemudian bisa berilmu, harus belajar. Kalau sudah hati itu bisa menjadi hati yang berilmu, maka pergerakan hati itu akan selalu dijaga oleh Allah. Salah satunya apa? Jauh dari sifat tadi yang sudah disampaikan, apa? Dengki, iri misalnya. Satu contoh. Kenapa begitu? Justru dengan satu contoh ini itu bisa mengangkat derajat dia dunia akhirat. Salah satu contoh, karena kan kita bicara tentang hati. Kalau kita bicara tentang hati ini, nggak boleh kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian bertentangan dengan agama. Misalnya seperti kita menghibah, menghasut, dan sebagainya. Termasuk ini dia dengki ya. Dikasih anugerah bersama Allah ya. Seperti kisah Abdullah bin Amr bin As ya. Ketika beliau duduk bareng-bareng bersama Rasulullah dan juga para sahabat di situ. Terus kemudian Rasul menyampaikan, sebentar lagi akan ada yang lewat di hadapan kalian, dia penghuni surga. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki ya, tangan kirinya membawa sendal ya, dari kaum Ansor dari Madinah lewat. Wah, gitu. Nah besoknya lagi pas lagi perkumpulan bersama Rasulullah, duduk bareng bersama Rasulullah nggak tiba begitu lagi atau menyampaikan begitu lagi. Sebentar lagi akan ada seorang laki-laki di hadapan kalian min ahlil jannah, menjadi penghuni surga. Ditunggu sebentar, ternyata orang yang sama yang datang, yang mana hari kemarin dia lihat, hari itu juga setelah Rasul menyampaikan dia lihat lagi, tangan kiri bersandar, kemudian di hadapannya. Hari berikutnya juga sama, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, Rasul menyampaikan, sebentar lagi akan ada yang lewat ya, dan dia menjadi penghuni surga min ahli jannah. Ternyata betul ya, sehari, 2 hari, 3 hari Rasul menyampaikan itu berturut-turut, ternyata dengan satu orang yang sama. Dia tuh ini lagi orang, wah berarti itu orang di surga. Rasul yang menyampaikan kan. Akhirnya para sahabat penasaran, amalan apa nih orang ini kok bisa sampai kemudian Rasulullah dikasih stempel dia min ahli jannah. Abdullah bin Amr bin As akhirnya penasaran, salah satu sahabat ini. Ketika Rasul berdiri meninggalkan halaqah ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As ini buntutin orang ini ya. Buntutin orang ini, kemudian menyapa, akhirnya terjadi obrolan. Di dalam obrolan itu ada ungkapan dari beliau, saking penasaran. Wahai hamba Allah, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku dan aku menjadi tidak pulang selama 3 hari. Apabila diizinkan aku ingin menginap di rumahmu. Sampai segitunya ingin mengecek amalan apa yang dilakukan di rumah itu. Kalau sampai sama Rasul dicap atau mendapat stempel min ahli jannah, sehingga oh silakan, ayo ikut pulang. Sehari sudah dilalui di rumah itu, tidak terlihat sama sekali amalan besar yang beliau lakukan. Ya, tidak sama sekali dia mulai berlama-lama, tidak sholat ini belum, enggak apapun orang yang terlihat amalan besar enggak lihat sama sekali. Hari kedua terlihat juga enggak ada, biasa saja gitu. Ya. Sampai hari ketiga kemudian akhirnya sahabat Abu bin Amr ini menyampaikan, oh ya Allah, sebenarnya aku tidak ada masalah dengan orang tuaku, cuma aku penasaran saja dengan dirimu. Karena 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang datang, dia termasuk penghuni surga, dan itu selama 3 hari berturut-turut yang datang adalah engkau. Maka aku penasaran, amalan apa yang kau kerjakan? Tapi menurut aku engkau biasa saja, tidak ada amalan besar yang kau lakukan ya. Terus jawabannya apa? Memang betul ya. Sebagaimana yang kau lihat, aku tidak ada amalan yang besar, amalan yang begitu-begitu tidak. Tapi aku sama sekali tidak punya sifat dengki, iri hati sama orang lain. Nah itu
Oh rupanya itu yang kalau bisa kemudian mendapatkan derajat di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, bahkan istempel oleh Rasulullah menjadi ahli jannah, ahli surga. Kenapa? Yaitu punya sifat ya, qalbun alimun tadi itu ya, karena dari iri hati semua itu merupakan suatu amalan hati yang gak semua orang bisa mengendalikan itu. Ternyata itu yang menjadikan dia mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah dan Rasul, menjaga hati itu, menjaga hati. Maka salah satu tirakat kata ulama-ulama kita yang paling ampuh, ya, tirakat yang paling ampuh, riyadhah yang paling ampuh adalah menjaga hati. Ya, menjaga hati. Karena hati yang tahu diri kita semua Allah. Ya, makanya qalbul alimun itu ya, anak-anakku dan suka mendengarkan, hati yang alim itu kita beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, dilihat orang. Karena betul-betul kita ibadahnya untuk Allah. Itulah salah satu bentuk manfaat dari adanya hati yang berilmu, qalbun alim. Sehingga di sini betul disampaikan ya. Tadi disampaikan as'adun nasi, paling bahagia manusia, memang betul hati yang alim. Kalau hati yang alim, contoh misalnya, kalau kita sandingkan atau hubungkan dengan kisah sahabat tadi itu, dia hatinya tenang, bahagia, gak peduli apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau orang iri kan ketika ada orang punya sesuatu yang baru, dia lihat, wah begini, wah iri, wah begini begitu, sehingga muncullah sifat kemudian menghibah, bahkan mengadu domba, bahkan memfitnah. Ini awalnya dari iri dulu, biasanya begitu. Ya, sehingga dia nggak bisa tidur mikirin nanti orang lain atau mikirin punya orang lain. Ini contoh ya. Mau makan gak enak gitu kan, betul gak? Kira-kira begitu ya. Misalnya untuk nih Dikri gitu ya, nah, ini sama Kak Fabi ya, ini di tengah apa lah kira-kira. Wah ya. Dikri itu melihat Kak Fabi itu sudah bagaimana gitu kira-kira. Jangan melihat Kak Fabi, melihat sandalnya ya itu kadang-kadang kesal juga tuh orang. Di sandalnya Kak Fabi, lihat sandalnya, jadi kena imbas efek gara-gara ini, gara-gara dengki. Jadi hidupnya gak tenang, memang benar. Malam mau tidur gak nyenyak, itu kan siang ya, mulai pagi udah gak nyenyak tidur gitu, gak nyaman, gak bahagia hatinya, karena ada hati yang kotor tadi itu, salah satunya dengki. Tapi kalau kemudian kita lihat semuanya dengan mata penuh dengan kebaikan, pandangan melihat sesuatu ini itu semuanya itu dalam kebaikan. Apapun yang dilihat dia akan selalu berpikir positif. Itulah qalbun alim itu. Dia melihat begini, semuanya dihubungkan dengan Allah. Dia melihat begitu, semua dihubungkan dengan Allah. Yang ada adalah hati yang tenang. Bahkan akan mengajarkan hati ini semakin dekat dengan Allah. Dia melihat apapun itu yang dia lihat. Yang dia lihat itu selalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan, bukan hanya yang negatif. Kalau yang negatif itu justru akan menjadikan hati ini gak tenang. Kalau udah begitu, mana mau bahagia? Hidupnya mana mau bahagia? Melihat orang lain begitu sehingga dia gelisah, kenapa ya aku kok begini terus? Gitu. Sedangkan dia jarang sholat, jarang ibadah, bahkan maksiat terus, tapi kok hidupnya kayak bahagia gitu. Sedangkan aku sholat 5 waktu gitu ya, kata siapa? Kata Nabi misalnya. Hafalannya udah banyak, tapi hidup kok begini-begini amat gitu. Ya karena dia begitu. Nah qalbun alimun tidak. Qalbun alimun itu selain kemudian dia betul-betul menjaga hati ini dari hal yang buruk, dia akan selalu bersyukur dan juga sabar sesuai dengan hadis Nabi. Dia kasih baik, bersyukur, dia kasih mungkin itu sebagai bahan ujian buat dia juga akan sabar, dia bahagia.
kasih baik nama kasih Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Kasih misalnya ujian, alhamdulillah ya Allah, dengan ujian inilah sehingga dosa-dosaku kau hapus, dengan ujian inilah sehingga kau beri aku derajat di hadapanmu, apalagi nanti di hari kiamat itu jadi banyak. Sehingga dengan ujian inna wa ma'asobirin, kau sudah bersama aku ya Allah. Oh itu jadi bahagia terus hidupnya bahagia ya. Dia beribadah akhirnya dia bisa istiqomah karena yang dituju adalah Allah. Dia sholat bukan karena orang, bukan karena ustaz ya, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Sholatnya bisa tambah khusyuk, bisa istiqomah karena dia lihat adalah Allah, bukan manusia. Ada orang, ada orang yang tetap ibadah, ada ustaz, ada ustaz di pondok di rumah dia tetap ibadah, sholat tahajud tetap, sholat duha tetap, karena yang dituju adalah Allah. Itulah sejatinya kebahagiaan dalam hati ya. Qalbun alimun, sejatinya itu itulah kebahagiaan yang dirasa oleh hati yang selamat. Kalau hati ini yang selamat, sudah betul-betul selamat, maka itu nanti yang akan berperan besar untuk kemudian bertanggung jawab sebabnya oleh diri ini kita bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah. Karena kalau sudah saatnya nanti kedudukan, bahkan anak-anak pun tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim ya. Pada hari tidak akan berguna harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun harta wala banun dan anak illa, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Nah ini betul sekali. Berarti kalau hati kita yang berilmu bisa mengantarkan kebahagiaan kita dunia akhirat. Begitu ya Dafa ya. Masya Allah. Maka melatih. Bagaimana hati ini kemudian kita bisa pelajari terus, bisa gali terus. Ya tentunya kita untuk terus biasa. Nah, hati yang selamat itu ya, hati yang kemudian berilmu itu yang ada dalam dirinya, hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini kalau levelnya sudah level mungkin lebih daripada yang lainnya. Yang ada dalam hati diri kita ini, yang ada adalah Allah. Dunia itu hanya di luar hati saja, bahkan di tangan, bahkan di luar ini saja, tidak berpengaruh kepada hati. Kedudukan, jabatan, semuanya termasuk titel apapun itu, semuanya berada di luar hati. Jadi yang ada dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah Allah. Salah satu contohnya ketika kita beribadah kepada Allah, misalnya sholat misalnya ya. Bagi kita bahwa sholat itu adalah suatu ibadah, dan yang menghendaki kita sholat adalah Allah, sehingga kita akan terus tambah bersyukur sama Allah. Sebuah kenikmatan Allah izinkan untuk bisa sholat ya. Kita kemudian yang dididik dengan kedudukan atau dengan harta, itu semua yang kita hanya taruh di luar hati kita. Kalau sampai ada di hati kita, maka bisa berpengaruh, ruang untuk Allah akan semakin berkurang. Hati itu kalau kita penuhi dengan Allah, maka ruang untuk yang lain itu gak akan ada potensi untuk masuk dalam hati kita, karena yang ada adalah Allah. Tapi manakala hati kita ini kita penuhi dengan selain Allah, dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan apapun yang sifatnya duniawi, maka ruang untuk Allah akan semakin mengecil, semakin akan mengecil dan semakin akan berkurang. Sehingga apa? Maka akan berefek terhadap perilaku ya, terhadap pola hidup dan lain sebagainya. Maka kuncinya ada di hati. Nah, dengan situlah maka salah satu caranya kita harus banyak berzikir sama Allah ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Kata Allah dalam Al-Quran, ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang.
Zikir tidak harus diucapkan, ya, tidak harus kemudian kita melafalkan. Kita zikir dengan kemudian beramal, ya, beramal soleh, beramal apapun itu kita awalnya niat melaksanakan ibadah semuanya itu sudah termasuk bagian daripada zikir. Ketika antum adalah saat dikasih cepat menghafal, alhamdulillah ya Allah, kau kasih cepat hafal, zikir gitu. Dikasih yang susah hafal, ya Allah, alhamdulillah kau bimbing aku, kau didik aku dengan susah hafal inilah, sehingga ini menjadi bentuk bahwa engkau sedang menguras, menghapus dosa-dosa yang lalu. Salah satu buktinya dengan susah menghafal. Kenapa salah satu susah hafal itu? Karena banyaknya dosa, ya. Syakautu ila waqi su'ahidi fa'arsyada ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i tanya kepada gurunya tentang susahnya menghafal. Kemudian gurunya menyampaikan farsyadani ila tarkil ma'asi, jauhilah kemaksiatan. Artinya kemaksiatan itu bisa menjadi penghalang kita mudah untuk menghafal ilmu, ya. Fa akhbaruni bi anna al-ilmu nuru. Beliau mengabarkan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, wa nuru Allahi la yuhdadil ma'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Sehingga kalau realitanya kita susah menghafal, tetap harus bersabar, tetap bahkan juga bersyukur. Bersyukurlah sama Allah. Bersyukur apa usaha kita ke hafal-hafal. Bersyukurlah sudah Allah kehendaki engkau menghafal Quran. Sudah Allah kehendaki engkau duduk di majelis ta'lim dan majelis ilmu. Berapa banyak orang di luar sana, anak-anak di luar sana, jangankan hafal Quran, jangankan megang Quran, ya, jangankan beramal begitu, kadang sholat aja enggak. Bersyukurlah, karena itu akan ada reward besar yang mau berikan kepada antum yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya salah satu biar ya untuk anak-anak santri yang juga bisa kita terapkan dalam kehidupan macam-macam perjalanan hidup kita masing-masing dalam menghafal Al-Quran itu tidak boleh kemudian kita niatnya utamanya untuk menjadi hafiz Quran, ya. Apa udah? Hafiz Quran, saya hafal Quran biar saya hafal Al-Quran, apalagi kalau hafal Quran nanti saya begini, saya begitu. Wah, itu niatnya jadi kayak bukan karena Allah. Kalau saya hafal Quran itu nanti beasiswa, wah, ya begitu ya. Kalau hafal Quran itu nanti begini begitu, ya boleh sedikit ya, boleh saja memang sudah jadi Allah, tapi jangan sampai menjadi tujuan utama, apalagi niat utama Allah yang mana. Makanya kalau hafal Quran atau aktivitas apapun, niatkan untuk Allah. Semua itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bismillah, saya hafal Quran untuk mencari ridhonya Allah, menjalankan perintah Allah. Saya dikasih hafal, alhamdulillah. Nggak kasih hafal pun nggak apa-apa, saya malah juga alhamdulillah. Tujuan saya bukan hafal Quran kok, tapi tujuan saya selalu dekat kepada Allah dengan melalui Al-Quran. Sehingga kalau nyata yang dikasih hafal, dia akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak hafal, dia tetap semangat. Bukan seperti kalau nggak hafal, males hafal, sudah hafal. Itu kalau niatnya hafal Quran. Coba kalau niat ibadah, saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya sungguh-sungguh terus, ya. Yang penting saya semangat. Namanya ibadah, ya. Karena Allah. Tapi yakinlah dengan sungguh-sungguh, walaupun awalnya nggak hafal, tapi tidak saya dengan sungguh-sungguh, ya, menjaga wajah. Dan saya bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang salah bagaimana? Saya menghafal karena Allah. Nah, ya, menghafal karena Allah betul. Kurang tepat sih maksudnya. Menghafal karena Allah, nggak hafal ya nggak apa-apa, ya sudah santai aja, hafal-hafal kok yang penting. Nah, itu kurang tepat. Mana kesungguhannya? Ya, sungguh-sungguhlah agar biasa untuk bisa hafal, ya. Dan yakin kalau sudah sungguh-sungguh pasti Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa menghafal Al-Quran. Kuncinya sungguh-sungguh. Masalah hasil itu urusannya kepada Allah. Inilah salah satu motivasi
untuk para penghafal Al-Quran khususnya ya, agar bisa tetap istiqomah, agar bisa tetap bahagia, agar bisa tetap enjoy dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Selalu dasari dengan syukur dan sabar. Apa? Syukur dan sabar. Banyak ya kita yang menghafal Quran atau dalam urusan apapun itu bisa kita nggak istiqomah karena nggak sabar. Bisa kita kemudian nggak menikmati nikmat itu karena kita nggak syukur, gitu ya. Nah itulah makalah atau nasihat dari pertama ya yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Nanti ada dua lagi yang bisa menjadikan orang paling bahagia di dunia. Dua lagi, ini baru yang satu, apa? Qalbun alim, hati yang berilmu. Jadi pada kesimpulannya, mari kita bisa terus untuk menuntut atau untuk mengaji, untuk belajar bersama, khususnya untuk masalah hati, agar hati kita berilmu, sehingga harapan kita semua pergerakan seluruh anggota tubuh ini bisa baik sebagaimana baiknya hati kita, sehingga kita bisa mendapatkan anugerah bahkan ridho Allah karena perjalanan kita itu sudah baik, mendapatkan ridhonya Allah. Harapan besarnya menjadi bekal ketika nanti kita menghadap kepada Allah, salah satunya ketika diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan, tidak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat dan istiqomah mendapatkan ridho Allah. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?